22410403003. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Siddiq Jember. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang fiqhul lughah, sejarah fikih lughah dan dialek-dialek Arab. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian fiqhul lughah. Fiqhul lughah itu terdiri dari dua suku kata. Suku kata yang pertama adalah fiqhun yang berarti al-fahmu atau paham, dan yang suku kata yang kedua adalah al-lughah yang bermakna al-aswad, al-isyarah, rumus, dan kode. Menurut Ibnu Jinni, lughah sendiri didefinisikan sebagai al-aswad yu'abbiru biha kullu qaumin an awradihim. Sedangkan secara istilah, menurut Ibrahim Al-Hamad, ia mendefinisikan lughah sebagai ilmu yang mengkaji tentang problematika berbahasa dari segi aspek bunyi, kosakata, struktur, karakteristik fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dan ilmu ini juga mengkaji tentang dialek serta problem-problem yang muncul sekitar berbahasa. Lalu kita langsung beranjak kepada sejarah fikih lughah. Nama fikih lughah sendiri itu sudah dikenal sejak zaman dahulu, namun pembahasannya belum dijelaskan secara rinci atau secara jelas oleh pengarang tersebut, tidak seperti pada zaman sekarang ini. Nama fikih lughah itu juga diambil dari sebuah kitab yang dikarang oleh Abu Mansur Abdul Malik bin Muhammad As-Sa'labi. As-Sa'labi adalah orang yang pertama kali mengarang buku tentang fiqhul lughah atau tentang kebahasaan. Namun, kelemahannya, As-Sa'labi ini belum membahas secara rinci atau secara keseluruhan yang berkaitan dengan kebahasaan. Ia hanya penulis saja. Karena terdapat pada bab terakhir dalam kitab fiqhul lughah itu, ia hanya membahas tentang Sirrul Arabiyah. Maka dari situlah muncul kitab yang berjudul Fiqhul Lughah wal Sirrul Arabi. Berbicara tentang tokoh sejarah fiqhul lughah, maka kita harus mengetahui siapa ahli bahasa atau ahli fiqhul lughah tersebut. Ahli fiqhul lughah adalah Ibnu Faris. Ibnu Faris ini adalah orang yang pertama kali merumuskan teori tentang kebahasaan. Ibnu Faris dari As-Sa'labi adalah orang yang pertama kali mengarang tentang fiqhul lughah. Mereka berdua ini menganalisis tentang asal-usul bahasa, tentang tulisan Arab, tentang karakteristik bahasa Arab, dan tentang pemaknaan. Karena mereka berdua ini adalah orang yang memfokuskan diri atau yang mengkonsentrasikan dirinya terhadap bahasa atau terhadap kata-kata, terhadap kosakata, maka mereka mendefinisikan bahwa objek kajian dari fiqhul lughah sendiri itu tentang pengidentifikasian kata-kata dalam berbahasa Arab dengan maknanya. Sejarah fiqhul lughah sendiri itu terbagi menjadi dua fase. Fase yang pertama adalah fase klasik dan fase yang kedua adalah fase modern. Pada fase klasik, para ahli fiqhul lughah mendefinisikan fiqhul lughah itu adalah yuhaddidu bahsahu fil lughati wa la yata'allamu ala qawaid. Jadi fiqhul lughah itu hanya fokus terhadap katanya saja. Jadi tanpa harus mempertimbangkan qawaidnya. Kata itu dari mana, asalnya dari mana, siapa yang memberi kata tersebut, bahasa itu masuk rumpun yang mana. Dia hanya membahas katanya saja tanpa harus membahas kaidah-kaidahnya. Beda halnya dengan ilmu lughah. Ilmu lughah itu harus mencakup bunyi atau fonologi, mencakup juga morfologi, sintaksis, dan semantik. Pada masa klasik ini juga masih
berbentuk wacana, karena pada zaman itu orang-orang mendapat pengetahuan dari pendengaran telinga ke telinga saja. Ada juga yang mengatakan bahwa Vikulugo itu adalah matan atau ensiklopedia berbahasa Arab, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Samiyah atau bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Lalu masuk ke fase modern. Fase modern ini mengkaji tentang lahan atau kesalahan dalam berbahasa. Nah, misalnya dalam satu lafal itu seharusnya terdapat alif, namun ketika dilafalkan alif tersebut menjadi hilang. Disitulah yang disebut dengan lahan. Nah, tetapi bagi para ulama atau para ahli fikih lughah itu, hal seperti itu bahkan dibukukan dan dijadikan suatu bahasa. Nah, seperti inilah yang dikaji dalam fase modern ini. Pembahasan selanjutnya terkait tentang dialek Arab. Dialek adalah sistem kebahasaan yang digunakan oleh masyarakat untuk membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Adapun istilah lain dari dialek adalah lahjah. Lahjah itu dalam kamus Lisanul Arab memiliki makna al-lughah yang memiliki arti bahasa. Adapun ciri khusus yang dimiliki oleh dialek yakni ciri pembeda yang membedakan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya dalam satu rukun. Faktor yang mempengaruhi dialek adalah karena adanya ketersebaran bahasa, yang mana bahasa di sini tersebar secara luas sehingga masyarakat yang lain itu dapat menggunakan bahasa tersebut. Ada faktor yang lain karena ada pengaruh dari politik, sosial, geografis, dan budaya. Macam-macam dialek itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada lughah mansubah al-mulaqabah, yang kedua ada lughah mansubah al-mulaqabah fi ibdali huruf, yang ketiga ada lughah min dzalika fi taghayyur harakah, yang keempat ada lughah ghairu mansubah wal mulaqabah, yang kelima ada bahasa dan kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Contohnya adalah dialek Kashkasyah, yang mana dialek ini digunakan oleh kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Dialek ini menambahkan bunyi kaf dhamir mukhatab anas dengan bunyi shin apabila ia dibaca apabila ia waqaf dan wasol. Contohnya alaik menjadi alaikish. Lalu contoh selanjutnya ada pada dialek Mazin, yang mana ia menggantikan huruf mim dengan ba, begitu pula kebaliknya ba dengan mim. Contohnya ma isbuka menjadi bisbuka. Dari adanya macam-macam dialek ini maka timbullah perbedaan-perbedaan dialek. Perbedaan-perbedaan dialek ini terjadi dari segi bunyi, dari segi makna, dari segi kata, dan dari segi aturan atau sintaksis dan semantiknya. Perbedaan bunyi itu dicontohkan dari dialek Mesir, yang mana Mesir ini menggantikan huruf qaf menjadi huruf alif. Contohnya qalbun menjadi albun, yaqulu menjadi yaqulu. Nah, dari perbedaan itu juga ada persamaan. Persamaannya adalah dari seluruh macam-macam dialek tersebut mereka sama-sama menggunakan bahasa Arab. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.